Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Happy weekend, selamat bermalam Minggu Ria. Padahal belum apa-apa. Semoga weekend kalian menjadi waktu yang membahagiakan atau bahkan waktu untuk kalian beristirahat supaya recovery lagi tenaga-tenaganya. Oke, malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ya, nggak mau ikut, skip saja. Kenapa ini? Sebentar, ketimbuk batu biasa. Mesti digeser dulu. Nah. Oke, kita mulai ya. Energinya enteng kok. Berarti kalian fine-fine saja. Hari ini tidak berat. Apa karena baru gajian kah? Oke, aku mengirim aroma terapi telepati. Tantric Love. Kena tanganku barusan. Ya, Tantric Love ini untuk harmonisasi, ya. Oke, sebelum reading, biasa aku mau cuap-cuap dulu. Aku ucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekebon. Oke, readingan aku sifatnya fun reading ya, general reading, buat seneng-seneng aja, lucu-lucuan aja. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak, jangan dipaksakan karena ini banyak orang. Ya. Lihat temanya, kalau dirasa nggak cocok langsung jangan masuk ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual buatan aku, ritualan aku juga ada. Link katalog dan nomor WA-nya di kolom deskripsi juga. Ada yang nanya, bestsellernya apa, Mami? Bestseller aku Attract Love, Abundance, sama Seven Chakra. Ya, kalau Abundance itu untuk meningkatkan kreativitas dalam mencari rezeki. Ya, untuk mengundang keberlimpahan. Attract Love ya udahlah untuk nge-track cinta. Kalau Seven Chakra untuk buka aura itu. Yang lain juga ada tapi nggak selaju yang tadi. Oke. Kita masih cek energi. Oh, udah pas nih. Ini kartunya jarang dipakai, jadi ada tulisan atas bawah mana satu. Konektor antara kamu dan dia. Di sini ada Seven of Swords, ya. Ada seseorang yang manipulatif atau hubungan ini penuh dengan tricky. Hubungan yang penuh dengan manipulasi. Atau ada aja strategi-strategi yang dilakukan hanya untuk melakukan yang namanya kemelekatan atau obsesi. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Energi dia lagi kerja keras.
Ya, lagi membangun sesuatu, lagi merajut sesuatu yang berkaitan dengan finansial, lagi sering lembur. Pokoknya gimana caranya uangnya meningkat supaya hidupnya berkecukupan, kalau bisa berkelebihan. Lagi banyak kerjaan, lagi banyak target yang dia lakukan. Kemudian di sini ada King of One. Ya, King of One ini tentang memperbaiki diri tapi secara fisik. Ya, jadi mungkin dia pengen terlihat menarik. Dia pengen mungkin terlihat bahwa ada kelebihan-kelebihan dalam diri dia yang benar-benar bisa terlihat secara kasat mata. Seperti itu. Ada sesuatu juga yang lagi ingin dia tuju tentang satu ketertarikan. Cuman mengarah kemana ketertarikan dia ini masih belum kita ketahui. Ya, bisa orang, bisa kerjaan, barang, atau apapun. Kemudian ada Queen of Cups. Sepertinya ketertarikan terhadap seseorang. Ya, karena di sini ada Queen of Cup. Jadi kalau memang mungkin saja hubungan ini masih bisa dikatakan mungkin kalian sudah berakhir, ya mungkin dia pengen move on, pengen cari orang baru. Atau kalau dia pengen balik sama kalian, ya pengen sama kalian, Queen of Cup-nya. Tapi yang jelas di sini, kenapa dia memperbaiki diri, mempercantik atau memperganteng diri supaya terlihat menarik di mata lawan jenisnya. Ya, sisanya dia sibuk cari kerja atau bukan cari kerja, ngurus kerjaan. Energi kalian di sini ada Nine of Cup, nyaman, lagi banyak tabungan, atau kalian lagi membuat satu sekatan, maksudnya lagi mengumpul, misalnya punya gaji nih berapa, ya, lagi ini untuk budget liburan. Kapan nih mau ambil cuti, atau jangan-jangan liburan udah mendekati akhir tahun, atau liburan Natal atau apapun juga. Satu lagi, buat ini lagi pengen punya rumah, atau apalagi pengen punya perabotan baru. Jadi di sini dalam kenyamanan atau dalam kesuksesan kalian lagi merencanakan beberapa hal dalam kehidupan kalian untuk masa depan. Ya, paling banyak berkaitan dengan sesuatu yang jangka panjang. Kemudian di sini ada Death, ya, ada babak baru yang masuk dalam kehidupan kalian. Saat ini aku lihat melakukan banyak perombakan. Bahkan ada yang melakukan perombakan secara ekstrim, secara besar-besaran. Misalnya nggak mau terlepas, nggak mau terikat lagi sama energi seseorang. Artinya mungkin kalian langsung nih blokir, tutup akses semua, dibuang-buangin kenangan dia. Gak usah tanggung-tanggung kalau mau lepasin orangnya. Kalau perlu bayangannya, tetangganya pun semua diilangin. Ya, jadi kalau perlu semut-semut yang ada di rumah dia yang pernah mampir juga dibuang. Jadi kayak melakukan suatu new beginning tapi secara ekstrim nih. Jadi apapun itu, ya. Jadi misalnya kalau kayak kalian tanggung-tanggung pingin cari kerja baru, bosan di tempat ini, ya udah kalian tinggalin aja, nggak perlu takut-takut, nggak perlu mikir-mikir lagi ke depannya. Ya, jadi sudah ada keberanian. Temperance, energi kalian dalam situasi stabil, makan minum terpenuhi, tercukupi. Hati-hati jangan terlalu boros ya. Aku lihat kayaknya kalian tadi sudah melakukan penyekatan atau sudah mengalokasikan. Tapi di sini seperti kayak ada hawa nafsu yang nggak bisa tertahan nih. Pengen ini, pengen itu, kayaknya pengen semua sekaligus. Jadi step by step, mana yang prioritas dulu. Itu, Oke, siapapun dia yang berdealing dengan kalian, tapi aku yakin kalian semua di sini adalah orang-orang yang hubungannya entah sudah atau belum, pasti tidak baik-baik aja. Karena kalau baik-baik aja nggak mau nonton tarot, mending malam mingguan sama pacar, betul tak? Oke. Kita lihat ya apa yang pernah terjadi atau sedang terjadi. Hammer. Kemarin siapa yang komen? Seneng deh Mami tiap hari udah reading lagi. Jangan dipuji-puji nanti ngilang lagi. Tapi enggak, kayaknya aku udah selesai kesibukan aku kemarin. Memang sudah aku targetin per 31 Juli. Tugas-tugas di luar kemarin sudah aku selesaikan. Mudah-mudahan aku bisa berfokus di readingan di YouTube. Tinggal ini masalah mensinkronkan per zodiak nih yang masih belum kesanggupan. Sabar ya. Kapok juga, sering banyak kerjaan di luar, tugas-tugas di luar, yang ada aku sering sakit. Capek, bentrok energi. Oke, di sini ada kaset. Ada yang sedang bernostalgia. Ya. Ada yang sedang mengenang memori-memori masa lalu.
Ya, ada yang lagi overthinking sama kalian kalau aku lihat. Cuman aku nggak tahu overthinkingnya apakah ke memori yang baik atau ke memori yang tidak baik, seperti itu. Atau jangan-jangan kalian ada yang berdealing sama seseorang yang kayak kaset soak, suka mengulang-ulang sesuatu. Kayak mami kalau ngomong suka terulang-ulang. Hammers ya, di sini ada sabotage, ada rebuilding, ada interrogation, ada apa nih? Repetitive, persistent, working on it ya. Ini hammer aku nggak tahu apakah memang beberapa di antara kalian hubungannya sering on off. Nanti bangun lagi, rebuilding lagi hubungannya, nanti lepas lagi, pecah lagi. Tapi ini dengan hammer banyak yang hubungannya sudah broken atau hubungannya sudah pecah. Dipecahkan oleh salah satu pihak. Ya, bukan karena atas dasar kesepakatan bersama. Ya udah kita bubar aja yuk sama-sama. Kayaknya kalau dipaksain nggak gini-gini. Tapi ini ada yang mengghosting atau bahkan dengan gentle. Kayaknya kita nggak bisa deh lanjutin gitu. Oke, kemudian di sini ada separation tuh kan, ada perpisahan, sadness, missing you. Oh, ada yang kangen sama kalian, ada yang thinking about you. Ya, ada yang sedang memikirkan tentang sesuatu yang ada di depan kalian. Sadness, ada kesedihan, ada luka batin, ada trauma yang masih tersisa dari hubungan tersebut. Not enough, ya, pondasinya nggak kuat, seperti itu. Atau chemistry-nya kurang kuat. Yang terjadi adalah frustasi. Ini juga tentang perbedaan yang berkaitan dengan confidence, self-confidence, kepercayaan diri. Ya, ada yang insecure tentang perbedaan dalam hubungan kalian. Kemudian ada paradise tentang happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ini hubungannya bagus. Hubungannya sering pergi diam-diam ya. Atau sering kemana nih tanpa sepengetahuan orang-orang terdekat. Apalagi orang-orang yang mungkin berpengaruh dalam kehidupan kalian. Ini juga tentang on-off yang sering terjadi dalam hubungan. Walaupun nggak semua ya. Kemudian ada Cupid Arrow. Ini ada hubungan yang masih mengharapkan. Ya, mengharapkan kalau saja dia bisa kembali lagi atau balik lagi. Berharap ada kejutan-kejutan tidak terduga dari lepasnya seseorang. Ini masih banyak energi, orang ini penasaran sama kalian. Oke, kemudian sini ada death, meeting someone new. Nih, ada kecurangan, ada yang selingkuh. Atau ada yang selingan. Artinya, walaupun sudah bersama kalian, mungkin dia ketemu lagi sama orang baru di luar sana. Ya, dating get back out there. Jadi hubungannya memang ada third party itu. Ini kartunya mana depan belakang sih, sebentar tergantung yang jatuh aja ya, karena depan belakang sama dia. Lihat kartu ini tuh jadi kangen matematika nggak sih? Dulu sekolah matematika bukunya gini. Oke, di sini ada Page of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Boring, Devil. Kemudian di sini ada The Popes atau High Priestess. Kemudian di sini ada The Chariot, Cancer, Scorpio, up. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kejenuhan, ego, pemaksaan yang terjadi dalam hubungan kalian. Kalian berdealing sama seseorang yang ini bisa dikatakan sorry to say, mungkin ada beberapa yang melakukan kekerasan atau KDRT mungkin.
Ya, ringan tangan lah bisa dikatakan, ya. Orangnya keras kepala, kata-katanya tajam, sinis, suka menjudge, suka menyudutkan juga. Banyak rencana, banyak planning, tapi kayaknya sulit direalisasikan. Atau cuman banyak wacana, banyak rencana, tapi pelaksanaannya kurang. Seperti itu. Karena apa? Di sini aku lihat memang childish atau immature banget. Banyak berharap. Entah ini berharap kamu yang nyelesain, kerjain, atau dia berharap ya lingkungan pekerjaannya udah beres, yang penting dia kerja makan gaji buta. Atau dia katakanlah semua-mua, pokoknya kalau bisa dia yang punya niat, dia yang menyampaikan, tapi dia nggak mau ngerjain, dia maunya terima hasilnya. Nah itu, jadi kayak ya simpelnya, singkatnya nih orang mau enaknya aja gitu. Ya, kemudian boring, ada hubungan yang bisa dikatakan flat, datar, hambar. Ada kebosanan, ada kejenuhan, hubungan yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Kalian berharap bahwa hubungan ini selalu hangat, hubungan ini seperti di awal ketika dia mendekati kalian, ketika dia nyosor kalian, penuh dengan canda tawa, atau cara dia menarik perhatian kalian tuh itu sangat-sangat kalian rindukan di 3/4 hubungan kalian sebelum ending atau sebelum separation tadi. Ya. Tapi yang terjadi sepertinya nggak seperti itu. Ini lagi-lagi hubungan penuh dengan pembelajaran. Banyak yang menutup mata. Padahal sudah tahu dari awal ini orang seperti apa. Sudah tahu dari awal orang ini akan membuat kalian kurus krempeng, kurus kering. Ya, maksudnya bukan kurus secara harfiah ya, tapi secara perasaan semakin menyusut, drain atau dikuras abis-abisan. Tapi tetap cinta aja, menutup mata. Ya, kenapa? Terlalu berharap bahwa hubungan ini punya something news ke depannya. Bahwa hubungan ini akan berujung pada satu komitmen atau sesuatu yang sejalan terus. Kalaupun yang third party kan mungkin nggak bisa berkomitmen, tapi pengennya ya sama dia terus dalam jangka waktu yang lama, yang panjang. Nggak apa-apa disembunyiin, nggak apa-apa nggak ada status. Yang penting lu jangan macem-macem ya, gitu. Kemudian di sini ada The Chariot, nih hubungan yang terlalu cepat dimulai, ada juga yang terlalu cepat diakhiri. Ini third party juga. Kalian berdealing sama seseorang yang memiliki hubungan bukan sekedar sama kamu aja. Entah memang dia sudah punya pasangan atau kamunya sudah punya pasangan, atau ketika bersama kamu tapi dia juga mulai menyukai orang baru di luar sana. Seperti itu. Bisa dikatakan ya apa sih, mata keranjang ya. Dan di sini juga kalau aku lihat orangnya lumayan perhitungan, orangnya juga boros, tanpa orangnya perhitungan. Perhitungannya tuh kayak apa ya? Kalau dia ngeluarin sesuatu dia perhitungan, tapi kalau dia ngeboros-borosin atau dia make punya orang atau manfaatin orang, dia nggak pakai perhitungan, tanpa belas kasih lah katakan. Ya, itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Cup, tuh dia gampang jatuh cinta, gampang jatuh hati, playing around atau player. Suka mencari sumber perhatian atau center of point. Suka dipuji, suka dianggap cantik, suka dianggap ganteng. Pokoknya kalau bisa ya dia itu serba shiny. Dia nggak peduli sama penampilan kamu. Ya, kecuali kalau kamu mau diajak ke tempat yang rame, di mana orang melihat penampilan kalian, mungkin dia akan aware sama kalian. Tapi jika tidak, dia hanya mementingkan penampilan dia sendiri. Beberapa nih kayaknya kalian berdealing sama orang-orang yang bisa dikatakan ya ada unsur spiritualnya. Beberapa juga ada orang yang mungkin saja famous, terkenal. Sekarang kan banyak nih, ada Instagram, ada TikTok, atau apapun wadah yang dia gunakan. Jadi kayak masih mengejar sanjungan-sanjungan dari dunia luar atau dari dunia yang dia ciptakan. Itu. Oke, di sini ada Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Lovers. Tapi di sini The Lovers-nya bukan tentang cinta ya.
Masih ada perasaan tapi juga ada kesal. Jadi nggak tahu kalian baku hantam kah terakhir Gemini. Atau kalian apa nih pertengkaran terakhir sama-sama silent treatment atau sama-sama adu mekanik. Jadi kayak masih ada perasaan tapi juga berbanding lurus sama rasa kesal dan bencinya. Bahkan ada kecemasan sih. Di sini ada King of Cup lagi. Cancer, Scorpio, Pisces. Ada ketakutan. Kemudian di sini ada Six of Cup, ada kerinduan. Dia masih punya ketertarikan sebenarnya sama kamu, tapi juga masih ada kekesalan, ya seimbang. Cuman nggak tahu nih, yang aku lihat saat ini dia sedang mencemaskan sesuatu. Oke, ini energi kalian, Emperor, ya ada satu ketegasan. Ini ada beberapa di antara kalian ada yang ingin membalas sepertinya, atau nggak tahu lah apakah membalas secara diam-diam di belakang layar dengan menarik energi, dengan telepati atau loa, ya atau afirmasi lainnya. Tapi juga beberapa ada yang memang sudah pengen bertransformasi dalam artian udah ingin tegas untuk meninggalkan energi orang tersebut. Di sini dalam situasi apapun yang sedang dia jalanin, aku ngelihat ada sedikit terjadi yang namanya dualitas di dalam diri dia, yaitu tentang satu kecemasan. Kecemasan ini mengarah kemana? Tentang nama baik, ya. Tentang tadi center of point-nya dia ini adalah dia takut kalau apa yang mungkin saja terjadi antara kamu sama dia, ya ketika dia menjalin hubungan sama kamu, pasti dia juga memiliki memiliki sifat atau karakter yang tidak baik atau tindakan-tindakan yang dia lakukan terhadap diri kamu, ya tadi misalnya memanipulasi kamu, ya manipulatif atau player atau hal-hal lain yang bisa dikatakan memanfaatkan. Dia di sini kalau aku lihat lumayan cemas dalam artian apa? Ya, takut kalau ini berpengaruh pada kehidupan sosial dia, takut berpengaruh pada lingkungan dia, atau bahkan takut berpengaruh jika dia sudah punya pasangan, bisa jadi takut terbongkar ke pasangannya. Jadi kecemasannya lebih kepada tentang aib, ya. Apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, ini sepertinya dia kayak nggak mau aja kalau kamu tuh nanti buka suara, atau nggak mau kalau kamu bakal mungkin posting di satu sosial media, atau bahkan terang-terangan ngebongkar itu, menceritakan itu. Karena itu akan berpengaruh pada kehidupan dia atau nama baik dia. Seperti itu. Sehingga kalau yang aku lihat di sini, ya, ini tentang behind, belakang, ya. Ada sesuatu yang sebenarnya mungkin kalau bisa kalian berkomunikasi atau terkoneksi, mungkin sebenarnya kayak dia tuh ingin mencoba membaikin kamu lagi atau baikin kamu lagi supaya ada sesuatu yang kalian buka kembali dari hati ke hati, tapi mungkin bukan lebih kepada konteks perasaan cinta lagi sih, tapi lebih kepada kayak ingin ngobrol dari hati ke hati, kayak bilang kayaknya kalau hubungan kita sudah berakhir tuh jangan sampai kita membuka aib kita masing-masing deh. Kita tutup rapat-rapat. Itu ada keinginan dalam diri dia seperti itu. Jadi bukan karena sebenarnya dia rindu atau kangennya sama kamu itu ke arah percintaan di sini, tapi lebih kepada ke arah ketakutan. Ini kayaknya sih hubungannya banyak yang baru-baru saja berakhir ya. Ada juga sih yang udah lama tapi lebih kuat di sini kalau aku lihat yang mungkin saja baru sampai batas 1 tahun. Seperti itu. Jadi ini orang masih suka stalkingin kamu, suka mantau kamu, lebih kepada dia takut kalau kamu melakukan sesuatu yang ekstrim tadi, membongkar aib dia. Itu. So temanya udah gampang lah sih. Ya. Dia takut kalau kamu menyebarkan tindak tanduknya, nanti aku rapihin lah ya, atau aibnya, atau dia takut kamu ngebongkar ya perbuatan atau aibnya. Kita lihat emangnya apa sih aib dia. AIB. Emangnya apa yang dia takutkan dari aib yang dia ciptakan atau perbuatannya terhadap diri kamu. Wih lala, banyak banget. Hermit. Virgo. Three of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Devil, ada 2 Devil. Scorpio.
Capricorn. Kemudian ada Ten of One, Aries, Leo, Sagittarius, Five of One di bawah ya. Yang dia takutkan kalau kamu menyebarkan atau kamu ngebongkar aib dia. Apa sih aibnya? Hermit, udah ghosting kamu, udah nge-love bombing kamu, ya, diam-diam ngendap-ngendap memanfaatkan kamu, tapi tidak bertanggung jawab. Pergi nampak muka, pulangnya nggak nampak punggung, hilangnya nggak nampak punggung, ya. Artinya nih, kalian berdealing sama pesulap, bisa ngilang, hilang lagi sayang-sayangnya, ya. Kemudian aib dia apalagi sih yang takut kebongkar? Three of Cup. Yang dia takutkan adalah dia ketahuan player. Jadi nanti kalau dia menjalin hubungan dimanapun, dia takut kamu bakal ngebongkar. Jangan sama dia, gue mantannya nih. Lu sama dia nanti habis lo, nasib lo kayak gue gitu. Ya, atau dia takut kebongkar lah tentang perilaku playernya tadi. Itu ya. Kemudian yang dia takutkan adalah di sini Ace of Swords. Yang dia takutkan adalah kalau kamu ngebongkar bahwa dia itu adalah orang yang kasar. Dia itu adalah orang yang selalu mengucapkan kata-kata tajam. Atau dia adalah orang yang biasanya suka mengajarkan kamu atau mengajak kamu ke arah-arah manipulatif. Yuk check-in yuk misalnya. Yuk kalau ditanya bilangnya gini aja. Atau mengajarkan hal-hal yang gak baik lah seperti itu. Ya, yang dia takutkan juga kamu ngebongkar adiksinya dia, devil. Aku nggak tahu adiksi dia apa. Ini komplit kalau devil, ya. Apakah adiksinya tadi dia player, dia manfaatin uang kamu, atau adiksinya mungkin ada kecanduan hal-hal tertentu, entah kecanduan narkoba, ya, atau kecanduan pasangan, wanita atau pria. Atau ada hal-hal yang tidak baik lah semua yang dia pernah lakukan terhadap diri kamu. Devil inside-nya dia. Terus yang dia takutkan lagi kamu ngebongkar apa? Ten of One. Bahwa dia pernah mengambil sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kamu atau dari diri kamu sehingga kamu terbebani. Ya, diam-diam ada yang dibawa dia. Nggak tahu apakah mungkin dia ada ngambil harta benda kamu atau minjam uang nggak dibalikin atau ngutang sana sini pakai nama kamu, ya, atau apapun yang membuat kamu ketempuhan deh gitu, ya, sehingga dia nggak bertanggung jawab waktu ninggalin kamu, waktu ngeghosting kamu. Dan ini dia sangat takut kalau kamu bongkar nanti ya sudah, hidupnya bakal susah, bakal sulit. Gitu ya. Kemudian di sini ada Five of One, Aries, Leo, Sagittarius. Yang dia takutkan lagi kalau kamu ngebongkar sisi buruk dalam diri dia atau kebusukannya. Ini busuk kan? Atau kamu ngebongkar kalau dia itu adalah seseorang yang suka berkonflik sana sini. Di sini konflik, dulu aja mungkin sama kamu dia berkonflik sama orang lain, akhirnya dia lari ke kamu, sama kamu pun berkonflik juga. Itu. Kemudian sini ada Five of Swords, ya. Ini tentang air mata bisa, pasif juga bisa. Gemini, Libra, Aquarius. Malesnya juga bisa, ya. Mungkin dia akan berpikir kalau kamu bakal nyebarin kalau dia itu adalah tipe orang yang pemalas, mageran, atau bahkan pengennya kamu aja yang servis dia, atau kamulah yang tindak, sementara dia memilih pasrah, let it flow, pokoknya semua terima beres, artinya mau enaknya aja. Kemudian ada Queen of Coin ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang dia takutkan adalah kamu menyebar aib dia kalau dia itu mata duitan mungkin, atau memanfaatkan apa aja yang bisa dia manfaatkan dalam diri kamu. Dan dia juga takut kalau kamu menyebarkan kalau dia itu adalah buayawan atau buayawati, buaya darat atau buaya jadi-jadian, mata keranjang lah, ya. Mungkin takut hati-hati lo diporotin nanti. Kemarin aja gue udah habis nih segini. Ya, jadi dia takut banget kalau aib dia benar-benar kamu ceritakan. Oke, keluar lagi 2. Kemudian sini ada King of Cup. Wah, ada 2 ya, King of Cup. Ini sih sudah jelas banget. Dia takut banget kalau kamu akan nyebarin kalau dia itu adalah player, playing victim. Ya, gampang playing around sana sini, gampang jeling sana jeling sini. Atau ya tadi, kayak kutu loncat.
menjalin hubungan itu nggak lama, sebentar-sebentar aja udah naksir yang lain lagi. Jelalatan matanya, juling-juling matanya kalau lihat yang bening-bening, ya. Kemudian sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Tadi Cancer, Scorpio, Pisces. Yang dia takutkan adalah ini dia, kelicikannya kamu bongkar, ya. Atau apapun rahasia yang selama ini sudah dia ceritakan ke kamu, ya. Atau mungkin dia pernah apalah ya, berbuat sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu kamu ketahui, tapi mau tidak mau kamu jadi tahu, dan itu dia takut kamu sebarkan. Ini lebih parah. Yang dia takutkan adalah kalau kamu sampai menyebarkan itu ke ranah keluarganya. Kalau kamu sudah tahu keluarganya. Kalau tidak, ya mungkin sekedar dari sosial media, ya, atau dari teman-teman terdekat. Itu sih. Aku mau cek ya dari ketakutan dia ini, ya, masih gimana sih perasaan dia sekarang ke kamu itu, ya. Kita cek perasaan. Perasaannya ke kamu di sini ada Knight of Cup, masih ada ketertarikan. Ya, tapi masih merasa ego, ya, masih merasa bahwa kamu mungkin nggak akan berani melakukan itu harusnya, walaupun dia takut. Karena dia ngerasa bahwa dia tuh, kalau dia datang lagi ke kamu aja, pasti kamu bakal terima, kamu bakal luluh. Jadi kayak dia ngerasa masih punya powerful, super power lah di depan kamu. Perasaannya tentang ego sih. Ya, kemudian di sini ada Nine of Wands, perasaannya masih membatasi, masih ngeblokir mungkin beberapa di antara kalian, ya, tapi stalking, melihat dari kaca, mirror in the wall, show me what they do. Ya, jadi kayak masih membatasi diri, masih membuat pagar, ya, tapi dia banyak stalking kamu tadi, berarti ada kaitannya sama ketakutan dia tadi. Kemudian di sini ada Nine of Coin. Tuh, perasaannya sebenarnya pengen crossroad atau pengen nyebrang sih ke kamu. Masih ada sesuatu yang dia harapkan. Virgo, Taurus, Capricorn, ya. Masih ada sesuatu yang pengen dia dapatkan lagi dari kamu, entah ini perhatian atau apapun juga. Tapi kayak ini masih bisa dikatakan berseberangan. Kamu di sini, dia di sana. Jadi kayak ada sesuatu yang memang untuk saat ini dia memang ntar dulu deh. Jadi ini memang hubungannya kayak memang masih euforia, marahnya atau kesalnya, ya. Perasaannya masih berseberangan sama kamu. Artinya berseberangan tuh tadi, mungkin kamu pengennya hubungan itu tuh baik-baik, hubungan tuh begini begitu, sementara dia maunya hubungan tuh begini aja, mengalir aja, let it flow aja, ya, fun-fun aja. Nah, ini yang mungkin masih sulit untuk disamaratakan. Oke, kemudian perasaannya ke kamu apa di sini? Five of Cup, ya, merasa kehilangan sebenarnya, ada kesedihan juga, ya, ada situasi nyesel juga. Kenapa sih harus berpisah? Kenapa sih harus terjadi? Tapi ya sudah, segala sesuatu sudah lost di sini. Ya, cuman menelan pil pahit atau kekecewaan dari kehilangannya diri kamu, ya. Kemudian di sini ada Page of Wands. Page of Wands ini adalah, ya, perasaannya ke kamu masih mengharapkan sebenarnya, tapi dia pengen sesuatu yang instan, mengharapkan maaf kata, ya, bukan mengharapkan sesuatu yang tulus, mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan nih ada lampu Aladin. Jadi hati-hati kalau dia mau balik lagi, pastikan dia balik dengan versi terbaiknya. Jangan cuman balik ke kamu mau gosok-gosok supaya dapat ku beri 3 permintaan, seperti itu. Jangan sampai cuman memanfaatkan lagi, ya. Pengen datang ke kamu sebenarnya, masih memikirkan kamu, tapi juga ada sesuatu yang dia harapkan di sini. Artinya kalian orang yang hebat semua, orang yang benar-benar bisa dia andalkan. Itu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini perasaannya masih kacau balau, atau kayak masih menghindar dari kalian. Kenapa? Karena tadi mungkin dia masih di batas egonya yang tinggi atau masih euforia banget sama kehidupannya saat ini. Masih merasa bahwa dia bisa mengejar ambisi apapun itu tanpa adanya kalian, gitu. Energi dia saat ini ada King of Coin tuh. Ya, baru dibilang
lagi ngejar pencapaian target value ya. Kalau dia suka manfaatin kalian, artinya mungkin dia lagi cari mangsa baru, nyari orang baru yang benar-benar bisa menggantikan posisi kalian atau bisa lebih di atas kalian, seperti itu ya. Oke, kita cek zodiak. Oke, di sini ada Aries, ada Pisces, Scorpio, Aquarius, Cancer, Leo. Bottom of the deck-nya Virgo. Inisial nama ada V, X, Y, C, N, A, W, M, Z, U, L, R. Bottom of the deck-nya T. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 4, ada 3, ada 1, 2, 9, 18, 19, 10, 28, 30, 17. Bottom of the deck-nya 7. Kita nggak baca buku, tapi bukunya dalam bentuk kartu ya. Jadi satu hari ngeluarin 3. Kita baca ada pesan apa buat kalian, pembenaran ya. Jangan selalu mencari pembenaran dalam diri dalam diri di setiap permasalahan yang ada. Jika itu masuk dalam fase keegoisan, seringlah melalui akal pikiran dan logikamu. Lebih mencoba mencari kesalahan dalam diri, bukan pembenaran, introspeksi. Kemudian sini ada munafik. Jangan pernah menjadi orang yang munafik karena kamu suka membohongi dan mengkhianati akan dirimu sendiri ya, bukan kepada orang, tapi perhatikan pada diri kalian sendiri. Berlaku jujurlah untuk dirimu karena sifat kejujuran yang harus kamu jalani akan membuatmu lebih baik. Dan janganlah pernah janji pada dirimu jika dirimu selalu ingkar, karena janji itu adalah hutang yang harus dibayar agar dirimu tidak terkena karmamu sendiri. Tuh, kalau janji mau bangun jam 7 pagi mandi, lakukan. Kalau nggak bisa, kamu utang sama diri kamu sendiri ya. Kemudian ada jembatan. Terkadang usaha kita hanya menjadikan jembatan untuk menuju kesuksesan orang lain. Tidak apa-apa jika dirimu hanya dijadikan batu loncatan saja oleh orang lain. Dan kamu harus lebih optimis lagi karena dirimu mampu menahan beban dirimu dan mampu menahan beban orang lain, dan tetap yakin bahwa kamu akan menjadi orang yang lebih sukses. Itu dia pesan kita hari ini. Oke, ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.